Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin TRX 4 D110 Land Rover alias Landy. Jadi apa yang mau kita bahas? Jadi kan sempat ada topik yang kapan hari itu kita ngomongin tentang Traxxas dengan full metal ya. Jadi di depan kita ini sudah ada si Goblin. Goblin ini apa? Goblin ini basicnya adalah TRX 4 ya kan, dengan body Defender. Lalu dalam perjalanannya Goblin ini kita rubah dan kita mods atau upgrade menjadi hard body. Lalu dia juga menggunakan all metal parts untuk bagian bawah seperti gardan. Jadi ini bisa dibilang udah full upgrade lah ya. Jadi tanpa merubah fitur ya. Jadi fitur tetap ada, diff on off depan belakang tetap ada, dual speed tetap ada, semua servo kita ganti, dan inilah dia. Nah, kalau ngomongin tentang kit yang satu ini ya, kit yang satu ini itu memang agak bias dari Traxxas sendiri. Kenapa? Karena jadinya Traxxas itu yang seharusnya kuat, gagah berani ya. Ini sekarang jadi letoy, lemas. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dengan kita ganti all metal part dan kita pasang hard body, kita pasang roof rack, maka mobil ini itu semakin tidak bisa dibuat crawling atau nanjak. Jadi kalau kalian lihat ya, ini tuh berat banget. Belum pakai baterai udah beratnya seperti ini. Nah, sebagian dari kita pasti tanya, lalu kenapa kok Traxxas itu yang notabene mobil enak dibuat crawler, mobil enak dibuat basing, dijadikan mobil begini? Jadi singkat ya, kalau menurut saya itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Jadi kalau emang kalian suka yang realistic scale, ya memang mesti begini mobilnya ya. Jadi kesan realistisnya itu dapat banget ketika mobil itu jalan, ketika mobil itu nanjak-nanjak. Ya meskipun susah tapi ya bisa kalau perlahan-lahan. Jadi semua itu punya sisi kesenangan yang berbeda dari satu dan yang lain. Kita udah ngomongin kekurangannya, sekarang kita mau ngobrolin kelebihannya. Apa kelebihan mobil kalau dibeginikan? Ya, bagi saya tentu saja menjadi sebuah kepuasan pribadi, karena mobil ini terlihat anggun dan bagus ketika difoto, ketika diambil video. Hampir dari setiap sudut mobil ini itu cakep banget dan bisa dibilang high detail ya. Sampai emblem-emblem itu juga kita pasang. Kalau kalian pengen lihat seperti ini. Nah, jadi di bagian sini itu, di bagian sini ya, itu kelihatan banget emblem-emblemnya. Lalu kita pasang tutup bensin. Lalu kita kasih plat bordes seperti ini ya. Dan emblem-emblem lampu-lampu udah kita set up semua. Ya hampir bisa dibilang nggak ada salahnya dan nggak ada cacatnya kalau difoto. Nah, terlepas dari pro dan kontra tentang konsep mobil ini sendiri, mobil ini punya satu masalah yang tidak bisa dihindari ya. Jadi ini secara fakta ini memang masalah itu di berat mobilnya. Kenapa bisa dibilang begitu? Mobil ini terlampau overweight sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ban ini akan cenderung kempos. Ya kalau kempos, ya memang mobil off-road itu harus kempos. Cuman jangan salah, kalau kemposnya terlalu parah ya, itu kita akan kehilangan traksi dan momentumnya sendiri. Jadi gimana caranya? Kita harus mengakali dengan mengganti busa. Lah, ganti busa itu, yang dimaksud busa itu spon ya, inner spon. Itu juga gampang-gampang susah karena kita harus mencoba dan
apabila kita melakukan penggantian dan tidak cocok, otomatis busa itu tidak mungkin bisa dijual baru, jadi harus dijual second. Kalaupun kita beli belum tentu cocok. Nah, di sini memang butuh effort ya. Kenapa? Karena setiap builder membangun mobil itu beratnya pasti beda-beda. Jadi kita ini kemarin ngobrol, dan pada saat kita ngobrol itu ada ide dari teman kita untuk menggantikan busanya yang lama ini dengan alat pengganti, bukan busa RC ya. Kalau busa RC kan kita udah tahu banget, Proline itu ada yang dual stage, terus ada yang SMH. Nah, ya itu bisa diganti menjadi sebuah opsi. Tetapi kalau kita berpikir jernih ya, baik yang hard, apakah yang hard itu nutut sama beban mobil kita? Jawabannya kita sendiri juga nggak tahu. Nah, kalau kalian semua tahu harga busanya itu sekitar 1,3. Nah, itu kalau dibeli nggak cocok, terus istilahnya nggak bisa dipakai, kan ya mubazir. Nah, kita ngakalin dengan busa konde. Jadi busa konde ini bisa disebut dengan hairban. Jadi hairban ya. Nah, hairban ini ada macam-macam. Ya, kita coba untuk beli beberapa ukuran. Nah, setelah itu kita coba-coba melihat barangnya udah datang. Secara kan kita nggak pernah ngurusin konde ya, jadi kita nggak tahu, kita nggak punya pengalaman tentang konde ini. Akhirnya kita coba dengan berasumsi di ukuran 12 sampai 13 cm. Nah, asumsinya ketika si konde ini masuk ke tires ya, level dari tiresnya ini akan naik, dan harapan kita itu dia akan cenderung ngangkat gitu ya, sehingga ban ini nggak terlalu kempos. Karena kalau ban ini kemposnya parah gini juga susah dibuat naik-naik karena kita butuh punch. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau dia kempos, kita akan mengganti di sisi bagian kanan. Sisi bagian kiri nggak kita ganti dulu, karena kita ingin lihat berapa selisihnya. Nah, kalau memang dirasa itu selisihnya banyak, baru kita ganti. Oke, kita mulai ganti. Kita kasih ganjelan dulu. Nah, setelah dia inflating, waduh, ngomongnya inflating ngambang, baru kita lepasin tiresnya. Kalau ada kalian yang nanya nanti, loh ini kalau misalnya diganti terus berhasil, berarti kan mobilnya bannya nggak kempos. Iya, berarti nggak perlu dikasih jagrak atau penahan di bawahnya ya, biar bisa langsung dipajang. Itu pemikiran yang salah kalau menurut kita ya, karena apapun yang terjadi, meskipun ini berhasil atau enggak, sebisa mungkin masang RC itu atau markirin RC ya, itu bannya nggak boleh nempel ya, karena yang rusak bukan hanya spon tapi juga bisa karetnya sendiri. Nah, itu benar-benar jangan sampai terjadi lah. Kalau terjadi sayang bannya. Nah, sudah kelepas velgnya, sekarang kita buka bedlocknya. Kalau kalian tanya ke kita, bedlocknya ditutup atau tidak ditutup, dibuntu atau tidak dibuntu. Jadi, for your information, sebaiknya ditutup atau enggak, itu kalau bahasa asingnya ya, bahasa Inggrisnya itu vented atau unvented. Jadi, lubang atau enggak lubang. Saya pribadi lebih suka yang lubang. Kenapa? Karena lubang itu lebih enak. Jadi secara performa spon itu bisa kena sampai bisa pipih lah, dan yang namanya lubang itu membuat volume dari ban itu jadi lebih bagus ya ketika dia dapat pressure.
Cuman nggak enaknya lubang itu adalah ketika RC-nya masuk di dalam air. Apa yang terjadi ya, itu akan bikin sponnya basah lah. Kalau sponnya basah, ngeringinnya susah. Perlu dikeringin nggak? Perlu. Kalau nggak dikeringin, ya rusak lama-lama. Jadi di sini perlu kita sosialisasikan atau solusikan lah, bukan sosialisasi. Solusinya adalah ini kan kita kelihatan ada lubang fan ya di sini ya. Ya, saya biasa nutup sama double tip spon yang warna hijau. Kalau memang medannya itu basah-basahan, saya pasti tutup. Kalau medannya itu kering, saya biasanya buka. Jadi di situ akan bisa kita buka tutup dengan lebih mudah ya. Nah, sekarang sponnya kita keluarin. Nah, sekilas spon ini sama hairband ini punya ukuran yang sama. Kalau kita lihat dengan penggaris ya, spon ini ada di 11 cm. Nah, kenapa saya beli hairband yang ukurannya 12 cm? Karena tentu saja mengikuti dari roda. Dari ban ya, ban kita ini 11,5, hampir ke arah 12, bisa dibilang ini 12. Saya berharap ketika nanti dia masuk, dia akan mengisi ban ini dan menjaga ban ini tetap terangkat ya, karena kita butuh volume. Ini volumenya lebih keras, ini volumenya lebih empuk. Bisa atau enggak ya, mari kita coba. Pertama-tama kalian ratain dulu hairbandnya, karena kalau beli itu biasanya bentuknya enggak smooth ya, jadi ya kalian ratain seperti ini. Nah, kalau sudah rata baru kita akan masukin seperti ini. Bisa atau enggak, ini kali pertama saya nyoba, logikanya sih harusnya bisa. Kalau ini sampai bisa, akan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena harga spon ini relatif murah. Harganya itu berkisar 20 sampai 30 ribu per spon. Dan dalam prakteknya kalau kita beli spon untuk yang lebih keras itu kan harganya mahal banget. Jadi kalau ini bisa mengakomodir dari kebutuhan kita, akan sangat menarik sekali karena murah dan jelas bisa kepake. Oke, pastiin dia masuk dengan sempurna. Nah, kalau agak nyembret gini ya jangan ragu untuk keluarin lagi dan reposisi lagi. Jadi agak repot, tapi kalau berhasil worth it. Coba kita ulang. Nah, kita masukin ke sela-sela bannya. Setelah masuk, baru kita masukin rimsnya, bagian tengah. Kalau ada yang tanya, repot ya? Iya repot, tapi murah. Enak apa enggak? Belum coba, kayaknya ya enak. Oke, ini dia sudah cukup rapi ya. Akan saya masukkan velgnya. Sekarang kita masukin bibir bedlock dalamnya. Pastiin kalian ngelakuin ini pelan-pelan ya, sampai rata. Kalau sudah rata baru kalian press lagi. Nah, jadi untuk masangnya itu kita harus pasang bibirnya satu dulu, biar lebih mudah ya. Setelah itu baru kita screwing. Nah, ini harus hati-hati karena pada sisi ini tuh jangan sampai bannya ngelipet ya. Jadi kita harus pakai obeng minus atau spatula untuk memastikan dia masuk ke posisinya. Nah, kalau ini sudah masuk di posisinya sini, udah pas ya. Jadi ya harus teliti. Nah, ini sudah
perfect alignment. Oke, lanjut dengan baut yang lain. Boleh nggak dikasih minyak dan lain sebagainya kalau masang? Bisa ya, bisa nggak. Tapi kalau saya lebih baik ini kering ya. Nah, untuk nyeretinnya, jadi kita harus nyeretin ini dengan posisi silang ya. Jadi bautnya itu saling berhadap-hadapan sehingga semua sisinya nanti akan nempel dengan sempurna. Oke, ini sudah pas. Kita tinggal pasang satu pasang baut terakhir. Ingat, jangan langsung dikencengin. Slowly but sure. Satu demi satu ya. Apa ciri-ciri ban ini terpasang dengan alignment yang bagus? Ciri-cirinya ya, ketika velg bedlock ini dipasang dengan erat atau kencang, alignment dari bannya ini bisa pas. Jadi nggak kelihatan miring-miring gitu ya. Nggak kelihatan kayak semacam mulet gitu. Itu berarti sudah pas. Perlu sampai kencang? Enggak juga, kencang secukupnya lah. Kalau terlalu kencang juga nggak bagus ya. Jauh lebih keras ya. Harapannya sih bisa dipasang dengan bagus. Kita lanjut dengan screwing dia. Hawa-hawanya berhasil sih sob. Jadi di sini kelihatan banget ya kalau profil bannya itu jauh dia, volumenya ngisi banget. Jadi 90% teori ini berhasil. Tinggal kita lihat seberapa kempes dia. Kalau dia kempes banget ya berarti kita harus cari benda lain yang lebih keras dengan asumsi ukuran ya lebih kurang 12 sampai 12,5 cm ya, tanpa sambungan, dengan bentuk yang tentu saja bulat seperti donat. Kemarin ada temen juga itu berhasil, jadi dia menggunakan isolasi double tip ya. Jadi double tip itu langsung, double tip spon itu langsung digulungin di bedlocknya dan infonya berhasil. Jadi menggantikan spon. Kita lanjut ke ban depan ya, dan akan kita ulang proses yang sama seperti tadi. Oke sob, jadi ban depannya sudah kita selesaikan juga, which is ini semua perfect alignment ya. Akan kita pasang, setelah kita pasang nanti kita akan lihat dia seberapa kempos dia kalau diturunin. Semoga aja nggak kempos. Jadi semakin berat rig atau kitnya ya, maka sponnya juga harus semakin keras. Skoknya juga harus semakin keras. Jadi ada beberapa pertimbangan ya. Kalau kalian mau melakukan adjustment terhadap ban dan skok itu sesuai dengan berat dari rignya. Well, udah selesai. Jadi ini the moment of truth. Kita akan turunkan dia. Dan menurut saya ini berhasil. Tapi kita akan tunggulah lebih kurang 30 menit sampai 1 jam ya. Kita akan lihat seberapa kempes dia. Jadi ini sih memuaskan daripada bayar 1,3 sob. Ini kita udah bisa lihat ya. Di sini nggak terlalu kempes, di sini kempes banget ya. Jadi nanti kita lihat, kita paksa-paksa. 1 jam lagi kita akan kembali, tetap di Sipututan. Tungguin aja. Oke sob, jadi kita udah kembali. Lebih kurang setengah jam, 45 menit kita tinggalin. Dan jelas banget ya, yang sudah diganti bagian sini ini lebih bervolume daripada yang bagian sini.
Jadi cukup menarik kalau kalian pengen lihat ukuran perbandingannya. Ini yang sudah diganti dan ini yang belum diganti. Nah, di situ kelihatan banget selisihnya, jadi lumayan banget. Bisa dikata kali ini kita berhasil mensiasati bagaimana cara mengatasi ban kempos. Jadi kalau ada yang tanya ke saya recommended atau enggak, ini adalah teori dan praktek yang highly recommended menurut saya untuk mengatasi ban yang kempos karena rig yang terlalu berat. Secara ini murah banget, jadi 4 itu nggak sampai 100.000. Kita tadi belinya di mana? Beli di sini. Jadi perhatikan foto ini baik-baik ya. Kalian lihat di tempat kalian tinggal, di tempat yang jualan begituan pasti ada beginian. Jadi happy to search ya, kalau kalian mau tanya atau pesen di kita, link di bio terlampir. Jadi di situ kalian bisa pesan. Tinggal sebutin aja ukuran yang kalian inginkan. Nah, tingkat kesulitan masangnya juga gampang, tidak terlalu ribet, dan ini juga tentu saja aman kalau kena air. Jadi highly recommended. Oke, buat kalian semua yang baru nonton, hari ini kita lagi ngobrolin tentang ban kempos di RC. Jadi bagaimana caranya ban supaya nggak kempos, tadi udah kita bahas. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar tahu update dari kita, and leave a comment. Kalau kalian mau tanya apa aja tentang konten kita hari ini, atau kalian mau kasih saran ke kita tentang konten kita yang lain, silakan aja tulis. Semua komen pasti akan kami jawab. Jadi sampai ketemu di konten berikutnya. Saya lanjut lagi masang yang sebelah kiri. Bye-bye. Berat.